Selamat datang di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan sebuah topik yang dimana ini masih terkait dengan kesehatan mental. Video yang saat ini sedang Anda tonton, saya berikan judul Menyikapi Beda Pendapat Antara Orang Tua dan Anak ala Budaya Timur versus Barat. Tujuan pembuatan video ini tidak lain tidak bukan bagi para penonton pemirsa kanal YouTube Omas Solusi Catatan Kehidupan yang sudah mempunyai anak dan kebetulan anaknya beranjak dewasa. Di sini tidak jarang mulailah timbul silang pendapat, timbul konflik antara orang tua dan anak, terutama khususnya bagi yang memiliki anak yang sudah beranjak di usia 15, 17 ataupun 20 ataupun bahkan sudah menikah atau sudah berumah tangga. Usia 15 itu berarti kalau di budaya kita itu mereka sedang di antara menempuh pendidikan SMP SMA. 18 itu mungkin sampai 20 itu mereka sedang menempuh masa pendidikan di jenjang mahasiswa atau mahasiswi universitas, dan mungkin 23 atau sampai dengan 30 ada yang mungkin belum menikah, ada yang mungkin sudah menikah. Dan disinilah mulai kentara bahwa apa yang kita anggap baik sebagai orang tua dan kita entah itu sifatnya menasehati, entah sifatnya adalah mentoring, entah sifatnya adalah berdiskusi untuk hal tersebut atau suatu kegiatan atau suatu nasihat tersebut dilaksanakan, itu terkadang anak itu menganggap apa yang baik bagi orang tua, termasuk saya orang tua, juga saya masih termasuk anak karena saya masih punya seorang ibu. Bisa jadi yang baik bagi kacamata orang tua ini dibandingkan atau diverseskan dengan sudut pandang atau kacamata sebagai seorang anak, itu tidak terjadi kecocokan. Dan satu hal yang di sini saya kenapa membuat video, ketidakcocokan ini mau tidak mau, suka tidak suka harus ada jalan tengahnya. Saya ulangi, harus ada jalan tengahnya. Dan ini yang saya berikan sebuah wacana edukasi ini tidak melulu satu nasihat atau yang dilontarkan oleh orang tua itu melulu benar, tapi juga tidak melulu
satu atau nasihat yang akan diterima oleh anak yang diharapkan mau menuruti itu juga dikatakan benar. Jadi di sini kenapa saya membawakan topik menyikapi beda pendapat antara orang tua dan anak ala budaya timur dan barat. Saya ingin mengajak untuk kita, walaupun saat ini tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut adat timur, paling tidak, saya katakan paling tidak, mau mencoba untuk mengerti bahwa cara didik adat timur itu yang senantiasa mempunyai sudut pandang bahwa orang tua itu selalu yang benar, orang tua itu adalah tidak bisa disanggah, orang tua itu adalah harus dihormati. Apalagi ada perkataan yang paling spesifik bagi orang tua wanita, yaitu seorang ibu, bahwa surga di telapak kaki ibu. Itu bagi adat timur seringkali terjadi sebuah penghakiman, sering sekali terjadi sebuah asumsi kurang tepat, persepsi bahwa kalau anak melanggar, anak tidak mematuhi apa yang dinasihatkan orang tuanya, bahkan cenderung melawan, itu kualat. Apalagi kalau yang dilawan adalah orang tua wanita atau ibunya. Seringkali dianggap malin kundang, seringkali dianggap nanti masuk neraka karena surga di telapak kaki ibu. Saya sedikit membawakan video ini dengan cara membuka wawasan. Tidak selamanya adat timur itu benar, dan tidak selamanya adat barat itu benar. Kita wajib mengambil sisi positif dari adat timur, tapi juga tidak mengambil sisi positif dari adat barat. Jadi jangan sampai konflik yang terjadi antara orang tua dan anak itu, yang pertama yang saya tegaskan, selalu ada penghakiman orang tua yang benar, anak yang salah. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kalau tidak terjadi titik temu konflik yang terjadi antara orang tua dan anak ini tidak hanya menjadi konflik internal, hanya konsumsi internal, tapi meruas ke publik, area publik. Perlawanan anak itu tidak artinya, saya katakan, perlawanan anak itu tidak artinya sebuah kekurang ajaran, tapi itu semua juga harus dilihat case by case, kasus demi kasus. Tapi sebaliknya, sikap orang tua yang tadi memaksakan kehendak atau menuju ke sebuah kediktatoran tadi itu juga bukanlah cara
yang bijaksana. Saya akan mengulas sedikit tentang apa yang saya pandang lewat sudut pandang saya, perbedaan mencolok antara menjadi orang tua ala budaya timur dan menjadi orang tua ala budaya barat. Anak sudah dipastikan adalah benar jika bisa berperilaku, bertingkah laku, menjunjung tinggi nama orang tua, menghormati orang tua, patuh nurut dengan orang tua. Akan tetapi satu hal, kalau di kebudayaan timur itu sampai mati pun yang namanya anak kalah dengan orang tua, atau boleh dikatakan harus ngalah dengan orang tua. Walaupun mungkin dalam kenyataannya yang mendidik secara tidak benar, otoriter, gila hormat bahkan, atau bahkan pamrih, itu adalah orang tua. Akan tetapi anak ini kalau kita di budaya timur sampai mati pun yang benar adalah orang tua. Aku orang tua, aku tidak akan mau disalahkan. Aku tidak ada salah, aku yang terbenar. Itu budaya timur yang sangat jelek. Maksudnya jelek itu adalah satu sama lain individu ini tidak mempunyai kepribadian yang sama. Jadi satu sama lain individu ini mempunyai sudut pandang atau persepsi yang dalam menangani masalah itu berbeda-beda. Itu artinya bahwa apalagi dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, mungkin cara didik orang tua yang kolot, bisa dikatakan kolot, ketinggalan zaman ini sudah tidak bisa kita terapkan di era-era yang saat ini sedang kita jalani. Dan kalau di kebudayaan barat, saya melihat, saya amati ketika saya mempunyai kesempatan beberapa waktu yang lalu sering riwa-riwi ke negara Kangguru atau Australia. Yang di sana itu menjadi orang tua itu lebih demokratis, lebih tidak mengacu pamrih, lebih mengacu tidak gila hormat, lebih mengacu kepada demokrasi yang tinggi. Jadi seperti yang saya katakan, kalau kategorinya itu masih anak atau di bawah pengasuhan orang tua, mungkin kalau di sana saya tidak tahu jenjang pendidikannya, mungkin TK, SD, SMP, SMA. Di kebudayaan barat itu sangat menghormati yang namanya demokrasi. Di kebudayaan barat tidak ada ceritanya orang tua itu gila hormat. Mayoritas ya yang saya katakan, tapi tetap pasti ada di sana. Apalagi di kebudayaan barat ini tidak ada yang namanya orang tua itu baperan. Baperan itu sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit nyepatani anaknya, menyumpah serapai anaknya. Dan itu saya menghimbau, saya mengajak agar supaya Anda semua ini sedikit banyak
tidak bagaikan kacamata kuda, sudut pandangnya ditutup. Pokoknya ini caraku yang terbenar. Tapi kita juga harus mengkombinasi. Karena apalagi bagi orang yang mempunyai anak lebih dari satu. Anak yang satu atau yang pertama itu akan berbeda dengan anak yang kedua atau mungkin ketiga atau yang terakhir. Dan ini tidak bisa disamaratakan, dan mayoritas yang menimbulkan konflik internal itu yang sangat-sangat saya tekankan itu sebagai orang tua itu sudah mulai tidak ada kebijaksanaan ketika orang tua itu sendiri memperlakukan anaknya yang lebih dari satu itu membeda-bedakan atau pilih kasih. Kalau saya lihat di kebudayaan barat, atau mungkin Anda bisa lihat film, tidak hanya melulu negara Australia. Ketika mungkin mereka itu sudah menginjak umur 15 atau bahkan 17 ataupun 18, itu percakapan antara orang tua dan anak itu sangat terbuka. Tidak ada yang namanya takut, tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Bahkan satu hal yang saya garis bawahi, orang tua ala barat tidak segan-segan untuk meminta maaf ketika mereka melakukan kekhilafan pada anak-anak mereka. Dan saya amati, saya cermati di budaya timur ini tidak ada cerita orang tua mau minta maaf. Intinya ya orang tua itu rojo, orang tua itu wakil Tuhan, orang tua itu yang terbenar. Padahal tidak ada dalam kehidupan ini yang luput dari kesalahan. Dan kalau di barat, adat barat, itu bukan artinya kita itu kadang-kadang mengejas, menghakimi bahwa kehidupan ala barat itu kehidupan yang mungkin dipandang dari sisi seksual, free sex, atau dipandang dari sisi keluarga, tidak mencintai anak, keluarga tidak diprioritaskan. Itu adalah salah besar. Saya melihat, saya mengamati, saya mencermati di negara Australia. Itu yang namanya weekend, mereka walaupun mungkin dikasih gaji lembur lebih banyak, kalau tidak saatnya jadwal tugas, mereka tidak ingin menikmati gaji lembur yang lebih banyak tadi, karena mereka mengutamakan quality time dengan keluarga. Jadi jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita lihat yang sisi-sisi buruknya. Oh, kalau anak barat itu didikannya, orang tuanya tidak bisa mendidik, sampai ada kata-kata fuck you mom, fuck you dad, dan sebagainya. Kalau kita pandang dari sisi negatifnya, mungkin Anda menganggap itu kurang ajar. Tapi dari kelantangan mereka dalam mengungkapkan ekspresi hati, mengungkapkan bahwa itu tidak sinkron dengan apa yang saya maui, itu tidak benar dengan apa yang anggap itu benar bagi orang tua, itu akan melampiaskan emosi, melepas, sehingga tidak ada konflik yang lebih menuju ke yang negatif. Itulah video yang saya buat.
Semoga video ini bisa Anda cerna, semoga video ini bisa bermanfaat sehingga ketika ada konflik antara anak dan orang tua bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tapi kalau orang tuanya itu sudah memvonis saya yang terbenar dan kamu sebagai orang tua anak ada yang salah, tidak akan terjadi kata musyawarah dan mufakat, dan bahkan ini bisa bergulir di kepolisian dan penghakiman masyarakat tentang itu anak murtad, anak itu adalah anak yang durhaka masuk neraka. Itu sudah tidak zamannya digembar-gemborkan di era yang tata cara sudut pandang pengasuhan itu berbeda. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.